siapkan Alkitab dan catatan. Kita hari ini akan belajar dari kitab Habakuk. Sebenarnya dalam bulan ini saya akan sampaikan 3 kali khotbah. Sebuah pengajaran atau seri dari kitab Habakuk. Habakuk hanya 3 pasal, sambil kita buka sekarang ayatnya. Habakuk pasal pertama beri judul The Power of Faith. Kuasa iman. Ya, itu yang dibutuhkan oleh dunia saat ini, iman kepada Tuhan. Waktu masa susah biasanya demikian pula rapuh kepercayaan manusia. Tapi justru di masa-masa seperti ini, iman kita diuji, kita harus lulus dan wisuda. Percaya bahwa pengharapan tidak akan mengecewakan, kasih Tuhan tidak pernah gagal. The power of faith. Habakuk di ibadah yang sekarang, pasal pertama, nanti minggu depan, pasal berikut-berikutnya. Habakuk pasal 1, ayat yang pertama. Judul, Ucapan Ilahi dalam Penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Ayat 2. Berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Kitab Habakuk dimulai dengan konotasi yang negatif. Hati seorang nabi yang takut akan Allah sedang bergumul mati-matian. Begini background story-nya, gak banyak yang diketahui tentang Habakuk sang nabi. Alkitab tidak mencatat lebih. Tetapi hamba Tuhan ini adalah seorang good man. Seorang pria yang saleh di zamannya. Dia hidup tentunya di masa-masa perang bangsa Israel, ketika bangsa Israel mengalami penjajahan, diserbu oleh kaum Babilonia. Terjadi penindasan, pembunuhan, kelaliman. Jadi bangsa Israel dibuli oleh musuh-musuhnya. Orang Israel sih berdosa, makanya mengalami semua. Tetapi orang-orang yang menindas mereka jauh lebih najis. Habakuk mengeluh, kenapa kau izinkan kami dihukum oleh orang jahat, sedangkan orang jahat itu seolah-olah lepas hukuman. Jadi demikianlah latar belakang daripada surat, atau lebih tepatnya tulisan sang nabi. Habakuk adalah seorang yang sangat-sangat poetik sekali. Dalam keluhannya pun nanti saya beri bocoran di pasal 3, nanti minggu-minggu ke depan saya bahas. Berakhir dengan sebuah lagu nyanyian. Jadi Habakuk juga seorang penggubah lagu. Dia ini orang yang multitalenta, tetapi dia punya satu masalah. Here was a good man with a sore eye. Disinilah ada seorang yang saleh di zamannya, namun matanya penat melihat kejahatan. Kok begini, kok begitu? Dia ngomel dengan Tuhan yang maha kuasa. Hanya karena Allah itu adil, dia tahu dan kenal Tuhan itu maha kuasa, maha kasih. Kenapa Tuhan izinkan ini semua? Kenapa kau biarkan orang baik menderita, orang jahat seolah-olah bebas hukuman? Nah, inilah cikal bakal kitab Habakuk yang ada di tangan kita di Alkitab. Kembali lagi di ayat yang ke-1. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Garis bawahi kata ucapan ilahi. Dalam penglihatan Nabi. Jadi memang iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Seperti yang dikatakan di surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kalau saya mau buat paralelnya perjanjian lama, perjanjian baru. Habakuk ini adalah ucapan ilahi. Padahal waktu kita baca beberapa ayat pertama, kedengarannya sama sekali tidak rohani. Habakuk mempertanyakan otoritas Allah dan keadilannya. Mengapa? Why? Why this, why that? Kesannya dia negatif sekali, kok bisa jadi ucapan ilahi. Jemaat yang tercinta, iman itu memang timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Tapi iman itu muncul dari pergumulan sehari-hari. Selama Alkitab hanyalah sebuah buku teori di tangan kita, tidak akan ada kuasanya. Tapi hingga kita menjadikannya darah dan daging, kita menggumulkan firman ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bentuk aplikasi.
Waktu kita betul-betul menggumulkan apa yang dikatakan oleh firman lalu dibandingkan dengan realita hidup kita. Di situ kita melihat ada banyak hal yang harus kita cerna. Iman itu akan genuine atau asli. Muncul atau lahir dari pergumulan hati. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi. Ucapan ilahi itu firman. Pergumulan Nabi itu manusianya. Firman dan manusia harus dikawinkan sebab firman harus menjadi daging. Baru menjadi kuasa dalam kehidupan kita. Maksud saya apa? Jangan asal hanya mendengar Alkitab. Atau mendengarkan khotbah. Tapi bawa masuk dalam hati kita. Bawa dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan minta Tuhan proses firman yang telah Anda dengar. Menjadi kekuatan iman dalam kehidupan. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nabi Habakuk akhirnya berhasil mengerti firman Tuhan dari sisi kehidupan. Saya minta di dalam nama Tuhan Yesus pada jemaat sekalian, tidak hanya membiasakan diri dengar khotbah. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Apalagi yang mendengar dengan asal-asalan. Bolehkah kita bertanya mengapa? Bisa. Tuhan bisa menjawab keraguan kita. Kebimbangan juga bisa menjadi mata pelajaran. Kadang-kadang classroom atau ruang kelas Tuhan Yesus adalah tanya jawab. Mendingan orang yang betul-betul mempertanyakan daripada orang yang hanya asal berkata iya tapi tidak melakukan. Gumulkan firman yang Anda dengarkan. Cerna dalam hati. Renungkan siang dan malam. Lakukan. Kalau ada sesuatu yang sifatnya Anda belum mengerti, cari tahu jawabannya. Minta penasihat. Baca Alkitab lebih. Mungkin satu perikop ini belum cukup menjelaskan, pergi ke perikop berikutnya. Yang serius dengan firman. Jangan dangkal. Sebab Tuhan ingin memunculkan iman itu dari sanobarimu. Dari jiwamu. Dari batinmu yang bergumul. Pokoknya ujungnya. Bukan kita akan menjadi orang yang gak percaya karena realita. Tapi justru menjadi orang yang mengenal Allah. Iman itu gak dapat jawaban segala sesuatu yang kita tanyakan. Tapi ujung iman adalah pengenalan. Kita akan mengenal Tuhan. Fungsi iman bukan supaya kita dapat materi, dapat harta duniawi. Aku imani dapat mobil ini, plung, keluar di depan kita. Aku imani punya rumah, imani dapat jodoh. Itu alhasil, itu adalah efek samping iman. Tujuan utama iman adalah untuk mengenal Allah kita. Orang benar akan hidup oleh imannya nanti kalau di pasal 2, di minggu-minggu berikutnya. Minggu depan ini saya akan bagikan. Jadi harus mengerti kuasa iman terletak pada pengenalan akan Allah. Jikalau hidup ini menerpa demikian rupa, membuat kita jadi justru menjauh dari Kristus karena realita, karena tekanan, karena problema. Fight your way through. Lawan itu. Tembus itu, terjang. Bergumul, berdarah-darah, tapi harus tetap maju. Aku harus lebih mengenal Tuhan lewat kejadian ini. Bagaimana caranya? Mungkin sekarang rasanya hati saya pahit, menusuk-nusuk ini. Seperti kata pemazmur. Batinku ini ditusuk-tusuk, rasa sakit sekali. Tapi yang pasti, aku akan keluar sebagai pemenang. Iman itu sebuah tekad untuk maju. Pokoknya melalui seluruh badai kehidupanku di musim ini, aku harus muncul sebagai pemenang. Aku harus lebih kenal Tuhan 1 sentimeter lebih tinggi secara rohani. Aku harus 1 sentimeter lebih maju dalam pengenalanku. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk tidak bisa dipisahkan antara firman dan manusianya. Firman itu harus menjadi daging dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Saya berdoa Anda serius, sungguh-sungguh mencatat khotbah, merenungkan, referensi lagi ke sini. Hingga apa? Hingga setiap firman yang Tuhan ucapkan dalam hidupmu tidak ada satupun yang gugur ke tanah tanpa digenapi. Mari kita sekarang masuk ke dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan-keluhannya mirip sama kita. Ternyata Tuhan tidak memandang orang yang punya keluhan itu tidak rohani. Sebab Tuhan tidak pernah mengesampingkan atau menghempaskan kita hanya karena ada 1-2 kebimbangan dalam hati. Justru kebimbanganmu itu adalah batu loncatan, jangan jadikan batu sandungan. Harus menjadi batu loncatan untuk menggapai sebuah pewahyuan. Ayat 2, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Kedengarannya Habakuk menyalahkan, padahal bukan. Habakuk ini jujur, makanya jadi firman kata-katanya. Tuhan tidak tersinggung, Tuhan tidak murka.
Tapi Tuhan pakai itu sebagai sebuah pengajaran dalam kehidupannya. Pakai setiap keraguanmu sebagai batu loncatan. Jangan justru meninggalkan Tuhan dalam kepahitan atau kekecewaan. Pakai itu untuk maju sekalipun dalam kesakitan, mencucurkan air mata, menabur dengan menangis, namun tetap maju menuai berkas-berkasnya. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, gak adil, gak fair ini. Tetapi tidak engkau tolong. Loh kok menuduh ya? Tuhan kenapa engkau gak tolong? Kenapa engkau gak tolong? Habakuk sih tidak berhenti sampai di sini di ayat 2. Masih ada ayat-ayat pasal berikutnya. Akhirnya dia menang. Ini kabar baiknya. Kita juga harus menang. Tapi awal mulanya imannya negatif. Aku berseru penindasan. Kenapa engkau tidak menolong? Kenapa kau diam saja? Seperti menuding jarinya ke sorga. Dan berkata bahwa Allah tidak peduli. Pernahkah Anda merasa begitu? Perasaanmu itu asli. Kalau betul-betul Anda rasa gitu, ya gak apa-apa, utarakan. Tapi janganlah kita keluar dari ruang doa kita. Lalu kepahitan, lalu sebarkan kematian. Kalau Anda punya keraguan, kebimbangan, masuk ke ruang doa seperti Habakuk. Curahkan hatimu. Boleh gak kita curhat sama Tuhan? Harus. Itu bukan opsional. Kita boleh gak curhat nih bahasa orang-orang muda zaman ini. Boleh gak kita curah hati? Sepatutnya. Asal jangan keluar dari ruang doamu. Jadi orang yang murtad gak karuan dan pelampiasan. Salurkan frustrasimu di kamar doamu. Dan Habakuk berkata, Tuhan kenapa engkau gak menolong? Memberikan suatu pelajaran pada kita untuk berhati-hati dengan kata-kata. Hati-hati iman yang negatif ya. Ujung cerita nanti Habakuk mencabut perkataannya sendiri. Seperti lagu yang tadi saya nyanyikan bersama dengan tim. Itu adalah kalimat terakhirnya Habakuk. Betapa indah bukan? I will rejoice. Aku akan tetap bersukaria dan beria-ria dalam engkau. Sebab engkaulah bagianku. Tapi hati-hati dengan iman yang negatif. Karena kata-katamu mengandung kuasa. Jangan pernah menuding sorga dan berkata, kenapa Tuhan tidak tolong? Lalu kita keluar sana merasa berhak untuk berdosa. Jangan lakukan itu. Bawa frustrasimu ke dalam ruang doa. Bawa frustrasimu ke dalam ibadah. Bawa frustrasimu menghadap Tuhan. Sebab Tuhan menerimamu apa adanya. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan? Seolah-olah Tuhan yang salah. Sehingga aku memandang kelaliman. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi, garis bawahi. Ayat 3, kata mengapa. Sebagai orang yang beriman pada Tuhan, kita harus bisa menerima bahwa tidak ada jawaban yang memuaskan untuk setiap pertanyaan mengapa dalam kehidupan kita. Why this, why that. Kalau saya ditanya, saya juga gak punya jawabannya. Apakah saya gak punya pertanyaan sebagai seorang pengkhotbah? Pembagi firman Allah, apakah saya gak punya questions myself? Apakah saya tidak punya pertanyaan kadang-kadang? Mengapa kalau ada orang yang didoakan belum sembuh? Ada orang yang tidak minta disembuhkan? Mengapa orang baik mengalami sengsara, orang jahat kok happy ya? Saya juga punya pertanyaan. But that doesn't make me believe God less. Tapi itu tidak membuat saya jadi kurang percaya pada Tuhan. Karena fakta realita di depan saya ini bukanlah terbesar, karena saya tidak tahu segala perkara. Sebagai orang beriman pada Tuhan, miliki fondasi iman itu dulu. Belajar untuk menerima di depan. Bahwa kita memang tidak punya semua jawaban. Selama kita hidup di dunia ini, sebijak-bijak kita, sebijaksana Salomo sekalipun sampai kita mati. Kalau kita bisa umur panjang seperti Musa, kita meninggal dunia, kita hanya bisa tahu segala sesuatu yang Tuhan lakukan itu hanya setetes seiota. Settle in your heart, but you cannot know everything in this life. Settle dulu di hati, kita tidak bisa tahu segala sesuatu di hidup ini. Makanya ada hidup yang kekal. Seperti Paulus katakan di Korintus, 1 Korintus 13 tepatnya. Sekarang kita hanya lihat samar-samar, nanti kita akan melihat muka dengan muka. Segalanya jadi jelas. Seperti sekarang di hidup ini, sedewasa apapun kita seperti kanak-kanak. Nanti waktu kita besar, kita sudah gak berpakaian seperti anak kecil lagi, berbicara seperti anak kecil lagi. Ada sesuatu yang memang tidak akan kita pernah tahu dalam hidup ini. Karena itu selama Habakuk bermain seputar perkataan mengapa atau pertanyaan itu,
dia nggak akan pernah jadi orang yang bahagia. Tidak ada jawaban memuaskan bagi setiap pertanyaan karena memang iman tidak berada di bawah logika manusia. Bukan berarti bahwa logika itu mati. Kalau kita ikut Yesus, tutup semua logik, matikan semua intelek. Tidak juga. Tetapi coba bayangkan, otak kita yang hanya size setelapak tangan kita ini masing-masing. Jenius pun cuma lebih gede sedikit dari ini. Emangnya bisa tahu apa tentang seluruh kehidupan? Belum lagi universe. Oh Tuhanku, bila ku terpesona merenungkan ciptaanmu semua, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Cloning semut aja gak tentu bisa. Iman tidak berada di bawah logika. Kalau ikut Tuhan, kalau Anda bergantung ini terus akan frustrasi lama-lama. Bukan berarti kita gak boleh pinter, cerdik seperti ular. Tapi ingatlah bahwa ini bukan Tuhanmu. Inilah firman. Bukan berarti kita percaya apa adanya, percaya buta. Iman timbul dari pendengaran, keluar dari pergumulan, muncul dan iman kita menjadi sebuah prinsip yang keluar dari debu tanah hati kita. Iman itu bertumbuh perlahan-lahan. Orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan itu bukan orang yang bodoh. Bukan orang yang mati inteleknya. Tapi orang yang melihat sesuatu yang melampaui akal budinya. Ayat yang keempat. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Wah ini sudah gak enak ini. Garis bawahi kata itulah sebabnya 2 kali disebut. Dan tidak pernah muncul keadilan. Udah ada konklusi kelihatannya. Habakuk jump into conclusions. His own conclusions. Masuk dalam konklusi-konklusi pribadi. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Musuh terbesar iman. Ada 3 sih, catat saja. Pengertian sendiri itu yang paling bahaya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Musuh terbesar iman adalah pengertian sendiri. Waktu kita dengan semua biases kita di balik otak sadar kita, di subconscious mind, di alam bawah sadar kita merekam kalau kita hubungannya gak dekat dengan Alkitab, dengan firman, kita gak diperbaharui akal budi secara rajin memperbaharuinya, kita gak kepenuhan dengan Roh Kudus, maka perlahan-lahan disitulah banyak orang Kristen jadi kerak rohani. Karena bersandar dengan pengertian sendiri, jadi lain kali terekam di bawah sadar, dia menghadapi suatu masalah yang mirip, serupa, atau masalah yang gak sama, sudah membentuk karakternya yang jauh dari Tuhan. Personality-nya pun sudah tidak selaras dengan kebenaran. Pengertian sendiri itu bahaya karena manusia lebih sering merekam yang negatif. Makanya itu kalau kita mau hidup berkemenangan, kalau kita punya iman yang besar, bahkan iman yang kecil sebesar biji sesawi namun namun dampaknya luar biasa. Maka hati-hati dengan pengertianmu sendiri. Saya jadi ingat Petrus ditarik sama Yesus ke sebelah dan berkata, iblis enyahlah. Karena kamu memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Ketika Petrus berkata kepada Yesus, tidak Tuhan, sekali-kali guru tidak akan naik ke kayu salib itu dan dibunuh. Tuhan bukan mengiblis-ibliskan Petrus, tapi Tuhan memperingatkan murid kesayangannya ini. Kalau kamu mau berhasil mengikut aku, kamu tidak boleh mempromosikan, memuliakan, dan mempercayai pikiran manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Kamu atas dasar belas kasihan gak mau guru naik ke sana, justru kamu mencelakakan seluruh dunia masuk neraka. Hai pikiran manusia, seperti orang Hokkien bilang cengli lah. Hati-hati dengan yang cengli lah. Iyalah masuk akal, hati-hati dengan itu. Pokoknya orang baik sama gua baik sama dia. Orang gak baik sama gua, ya sudah gua gak baik sama dia. Cengli kan? Ada banyak prinsip dunia ini yang lebih bahaya dari prinsip setan. Hati-hati dengan pengertian sendiri. Ketika Habakuk berkata, itulah sebabnya. Dia sudah buat konklusi. Yang kedua adalah pikiran tradisi. Yang diturunkan itu bukan pikiran kita sendiri, tapi diturunkan oleh nenek moyang kita. Nah, ya kamu ya kalau mau betul-betul dihormati sama orang ya, kamu harus kaya. Nah itu biasanya kadang-kadang orang tua yang gak takut akan Tuhan ajarkan yang tidak-tidak. Padahal mereka gak bermaksud buruk, mereka maksudnya mulia.
tapi salah. Mau mulia kayak, kalau salah ya salah. Itulah sebabnya orang baik gak bisa masuk kerajaan sorga, tapi orang benar yang dibenarkan oleh Tuhan. Karena baiknya dunia itu kain kotor bagi Allah. Pikiran tradisi yang diturunkan, be careful. Apa yang Anda terima mentah-mentah atau yang Anda ajarkan cuma-cuma. Jangan menyesatkan. Mungkin kita tidak diajar mencuri, membunuh. Tapi mengatakan sesuatu yang kelihatannya baik, tapi justru itu menghalangi iman orang untuk kenal Yesus, itu lebih bahaya lagi. Makanya yang lebih susah untuk ditobatkan bukan orang jahat, bukan? Orang baik. Karena dia merasa dirinya baik. Pikiran tradisional itu harus diwaspadai. Selain itu, perasaan trauma. Ini trauma ini Habakuk, itulah sebabnya dia sudah trauma. Makanya, saya bilang apa? Gua ngomong apa? Itulah sebabnya pikiran trauma. Berarti Tuhan gak bisa ajari sesuatu yang baru. Puji Tuhan. Habakuk nabi ini tidak berhenti sampai ayat yang keempat. Imannya bergumul, terseret-seret, tapi tetap dia bertekad untuk maju di dalam Tuhan. Ini yang harus kita pelajari dari nabi ini. Makanya nabi ini menjadi suara Roh Kudus di dalam Alkitab juga. Penghukuman yang dijalankan oleh orang Kasdim kita lihat ayat 5. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Bangsa yang garang dan tangkas itu. Yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Ini penjajahnya Israel maksudnya. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul. Wah pasti cepat sekali ya, macan tutul itu kan hewan tercepat di dunia. Setelah itu burung ostrich. Dan lebih ganas daripada segala serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap. Dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanannya seperti banyaknya pasir. Maksudnya selalu berkemenangan kemanapun pergi berperang. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Ayat 5. Mulai bicara tentang orang Kasdim yang menghajar orang Israel dan seluruh dunia di bagian itu. Di belahan bumi sebelah sini, merekalah adik kuasa. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku Tuhan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebelum kita bicara tentang peperangan, ayat ini bisa diartikan terpisah karena bicara tentang the nature of God atau karakter hakikat Allah. Pertama Allah berkata, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Iman memang timbul dari pendengaran. Tapi mata iman harus tertuju pada Yesus dan perbuatannya. Kalau kita merasa hari ini defisit iman ini, bukankah the power of faith, kuasa iman kita udah gak berkuasa sama sekali, rapuh, seperti benang atau seperti lilin itu yang sudah mau putus. Tali sumbu yang pudar nyalanya, udah patah terkulai. Kalau kita bergantung hidup ini dengan itu di tepi jurang, celakalah. Sebentar lagi, kita akan turun ke jurang tidak bertumbuh. Ketika iman kita rapuh, Tuhan ajarkan pada kita sebuah perintah, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Don't just see, but behold, pay attention to. Jangan hanya melihat, perhatikan. Kalau melihat itu hanya melihat, perhatikan itu gini. Dipelototin. Diperhatikan sungguh-sungguh, di zoom in. Di kaca pembesar, magnifying glass. Di mikroskop bahkan. Kalau Anda merasa rapuh iman, seperti sumbu yang pudar nyalanya,
lihatlah sekelilingmu. Kalau lain ditolong, saya juga. Jangan jadi orang kepahitan, lalu sikat kiri kanan karena iri hati seperti Kain. Kita boleh menginginkan, tapi kita tidak boleh mengingini. Silahkan menginginkan, makanya Tuhan ada kata, lihatlah dan perhatikan. Kalau lain ditolong, saya juga, tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Rajin-rajin dengar kesaksian. Lihat pertolongan Allah dalam kehidupan orang lain. Selamatin dulu. Selamat ya, saya senang sekali melihat keluarga Anda diberkati. Dengan demikian Anda berada di posisi perkenanan Allah dan memposisikan diri untuk menerima, bukan untuk dimurkai. Orang yang iri hati seperti Kain, dimurkai. Inginkan, jangan ingini. Selamatin dulu. Lalu Anda berkata sama Tuhan, diam-diam masuk ruang doa. Gunakan imanmu, praktekkan iman itu dan berkata, kalau lain ditolong saya juga. Bukan dengan menuntut, lalu marah-marah. Tapi ngomong dengan rendah hati dan kerinduan, Tuhan tetanggaku sudah kau tolong. Saya juga. Sepupuku disembuhkan, aku juga. Keluarga orang lain mengalami terobosan, keluarga hamba pula jangan lupakan. Lihatlah dan perhatikanlah. Mata iman itu harus tertuju pada Yesus dan pada perbuatannya. Nggak boleh tertuju pada lubang donat tapi pada donatnya. Saya ajari Anda gimana saat ini lewat firman ini. Memiliki iman yang berkuasa. Iman itu nggak harus besar tapi orientasinya harus benar. Gimana caranya merangsang iman yang sudah seperti sumbu yang pudar nyalanya. Supaya kembali menyala. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Tapi hati-hati memandang orang juga bisa salah loh. Karena mata manusia itu sering tertipu. Karena itu kembali ayat 5, lihatlah di antara bangsa-bangsa, bukan lihatlah kepada. Kalau lihatlah kepada, disitulah banyak orang menjadi kecewa. Itulah nenek moyang kekecewaan. Karena kita terlalu memandang manusia, lalu kita dikecewakan, hati kita marah. Ekspektasi kita tinggi, beda kenyataannya. Karena itu Alkitab mengatakan lihatlah di antara. Lihat itu kepada Tuhan tapi di antara bangsa-bangsa. Carilah perbuatan Tuhan di antara mereka dan perhatikanlah. Lihatlah di antara, bukan lihatlah kepada. Kalau Anda melihat kepada, saya 100% garansi. Saya jamin Anda pasti kecewa. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga tidak pernah melihat kepada. Saya melihat di antara, bukan hanya demi mujizat yang harus saya alami, atau sesuatu yang saya doakan, yang lain ditolong saya juga, tapi saya juga syukuri, wow perbuatan Tuhan, ajaiblah Tuhan, kami yang di sini memuja Tuhan. Apa yang harus kita cari? Ulangi ayat 5, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang, sebab aku melakukan, ini dia. Ini janji Tuhan buatmu hari ini. Sebab aku Tuhan melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Itu apa sih? Pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Apa itu? Tulis M-U-J-I-Z-A-T, mujizat. That's what it is. Pekerjaan yang tidak akan dipercayai ketika dialami atau jikalau diceritakan. Dengan kata lain Tuhan berkata, carilah perbuatanku, imanmu akan bangkit melihat itu. Kalau lain ditolong saya juga. Miracles still happen. Izinkan saya teguhkan iman Anda hari ini agar berkuasa. Believe, please believe that miracles still happen. Saya ngerti ada orang yang didoakan gak sembuh, ada orang yang berdoa belum dijawab, saya tahu. Saya akan tanya sama Tuhan Yesus nanti waktu ke sorga. Bukan dengan nada kurang ajar, dengan nada rendah. Tuhan boleh gak Philip ini bodoh gak tahu apa-apa, dungu seperti hewan di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu. Beritahu pada aku kenapa gak semua doa dijawab atau belum terjawab. Please let me know. But meanwhile, sementara saya hidup di dunia, hidup sementara, hidup yang pendek ini, saya harus fokus kepada donatnya. Miracles still happen and I believe that with all my heart.
Mujizat masih terjadi, saya percaya dengan segenap hati. Have faith. Berimanlah saudaraku. Salah satu lagu yang saya nyanyikan awal-awal pembuatan album di Taiwan adalah I Believe in Miracles yang tentunya ada juga di album Gereja Mawar Sharon kita. Ku percaya mujizat. I love that song. Saking seringnya saya nyanyikan itu, beberapa orang salah mengerti kiranya lagu itu saya yang membuat, bukan. Saya hanya menyanyikannya. But that song becomes so one with me, menjadi satu dengan pelayanan yang saya wakili. I believe in miracles. Mau dicemooh kayak, mau orang mentertawakan, orang meragukan, mau mengkritik habis-habisan, I believe in miracles. Kalau kita gak percaya mujizat, gak usah ada ministry, karena gak usah ada pelayanan, semua orang juga akan mati. Semua orang akan terpuruk, seluruh dunia akan turun ke bawah. Diam aja, diam-diam semua orang akan longsor ke situ. Saya generasi, brand saya lawan arus. Dan saya bawa gereja kita untuk melawan arus pula. I believe in miracles. Do you? If you don't, then you shouldn't listen to sermons anyway. At all. Kalau Anda tidak percaya mujizat, buat apa kita beribadah? Buat apa kita harus mendengarkan firman? Saya nggak berkata kita dengarkan firman demi dapat mujizat. Saya kenal Tuhan, kita kenal Tuhan untuk memanipulasi supaya dia melakukan sesuatu untuk keuntungan kita. Tidak. Allah itu nggak kelihatan. Kalau Allah nggak kelihatan, kan perlu iman. Kalau mau beriman sama Allah yang nggak kelihatan, beriman sekalian dengan segala sesuatu yang Allah katakan. Itu ada dalam janjinya sekalipun belum kelihatan. Beriman itu sampai jedok. Jangan tanggung. Bukankah fondasi iman kita sendiri itu sudah mujizat? Gimana kita bisa percaya kepada seorang pribadi yang lahirnya dari perawan, tidak ada hubungan dengan sperma? How can you believe, bahkan Anda melihat dunia ini memuji Tuhan karena alam semesta ini semua dijadikan bukan karena Big Bang, bukan karena meteor tabrakan, bukan karena evolusi dari kerah. Ini semua terjadi karena ada satu perintah, let there be light, biarkan ada cahaya. Jadilah terang. Gereja tempat kita berpijak, kita beribadah online atau tidak. Lahirnya itu dari gantungan api di atas 120 kepala. Mereka bicara bahasa baru lalu orang lumpuh berjalan minggu depannya. That's church. When you say you go to church, waktu Anda berkata aku mau ke gereja, Anda harus tahu gereja itu dari mana. Lahirnya dari api supranatural, kelihatan kasat mata. Bahkan ilegal untuk kita berkata kita ini percaya Tuhan kalau kita tidak percaya mujizat. I believe in miracles for I believe in God. I believe in miracles for I believe in God. Ku percaya mujizat sebab percaya Tuhan. Segala bahasa mengutarakan yang sama. 我相信会有神迹，我相信全能神。Seluruh bumi sujud menyembah kepadanya. Karena Allah kita yang tidak kelihatan sanggup melakukan segala perkara. Good news for your life. Untuk kehidupanmu. Allah sanggup memutarbalikkan keadaanmu. Tapi sekali lagi seperti Habakuk. Kalau Allah belum melakukan sesuatu jangan tuduh. Karena iman kita ujungnya bukan mujizat. Ingat, iman kita ujungnya adalah pengenalan akan Tuhan. I want to know you Lord. Dalam suka duka aku ingin mengenal Tuhan. Oh haleluya. Saya bisa rasakan kuasa Tuhan sekarang bekerja dalam hati Anda. Sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Katakan, coba dilus sendiri dadanya seperti ini. Katakan sesuatu akan terjadi dalam hidupku. Katakan sesuatu yang baik akan terjadi dalam hidup saya. Puji Tuhan. Ayat 6. Sebab sesungguhnya aku Tuhan yang membangkitkan orang Kasdim. Hah? Tuhan yang membangkitkan orang jahat. Itu kan orang Kasdim, orang jahat. Karena di ayat yang 11 tadi terakhir kita baca, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Tuhan yang angkat mereka untuk hukum Israel dan bumi belahan sana. Tetapi mereka sendiri juga mendewakan kekuatannya, tidak datang untuk memuliakan Allah. Ini apa-apaan? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka ini akan memungkiri janjinya? Mereka sendiri tidak akan tahu diri. Setelah diberkati mereka lupa. Kenapa Tuhan berkati? Kenapa Tuhan sembuhkan ke-9 orang kusta? Gak hanya satu itu saja yang kembali untuk Kamsyah. Tuhan kita itu daulat masalahnya. Dan itulah banyak orang mengalami masalah dalam imannya karena kedaulatannya. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim.
Yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Lalu selanjutnya bicara tentang adventure mereka, petualangan mereka. Kalahkan kiri kanan, kudanya cepat, lebih cepat dari macan tutul. Pedangnya semua orang raja-raja sekelilingnya jadi tawanan. Sebanyak pasir tahanan mereka. Tapi ujungnya mereka juga bersalah mendewakan kekuatannya. Karena Tuhan juga akan akhirnya hukum orang Kasdim juga. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat 6? Karena Tuhan berkata, aku yang membangkitkan orang Kasdim. Catat ini dalam hatimu. Dalam dunia iman, selalu ada ruang. Harus ada ruang untuk kedaulatan Allah. Harus. Bukan hanya tak tersembunyi tangan Allah. Tapi juga tak terselami hikmat-hikmatnya. Dalam dunia iman harus ada ruang untuk kedaulatan. Itulah sebabnya iman kita tidak kenal kecewa. Karena Tuhan memberi kita iman untuk bisa mengubah apa yang kita bisa ubah. Tapi Tuhan memberi kita kasih yang lebih besar dari iman untuk bisa menerima apapun hasil akhirnya yang Tuhan tentukan atas hidup kita. Agape itu yang terbesar dari iman dan pengharapan. Agape itu dua sisi, Allah mengasihi kita apa adanya, kita belum buktikan apa-apa. Tapi sebaliknya kita harus belajar mengagape Tuhan juga apapun hasil akhirnya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak muncul hijau-hijau atau ungunya. Semua sapi mati, tidak ada domba di kandang. But I will still be joyful and glad. Because the Lord gives me strength, because the Lord is my shepherd. Karena Tuhan adalah gembalaku, Tuhan adalah gunung batuku, aku akan tetap teguh sekalipun hasil panen mengecewakan. Dalam dunia iman, Tuhanlah Alfa dan Omega. Tuhan memulai, Tuhan yang mengakhiri. Tuhan yang menyempurnakan. Atau jikalau seolah-olah Tuhan tidak menyempurnakan sesuatu, Tuhan tetap sempurna. Iman kita tidak kenal kecewa. Tuhan beri kita iman, sekali lagi saya ulang, untuk bisa mengubah apa yang kita bisa ubah. Tapi untuk sesuatu yang tidak bisa kita ubah sekalipun kita sudah jengking-jengking berdoa. Sekalipun iman kita sudah sempurna seperti Paulus, kurang apa? Tuhan Yesus berkata, kasihku cukup bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah kekuatanku sempurna. Tuhan beri kita kasih untuk menerima apapun hasil akhirnya. Amin. Puji Tuhan. Saya ajak kita merenungkan apa yang saya bagikan ini agar iman kita seimbang. Saya putuskan saat ini untuk ayat 12 saya akan sampaikan minggu depan menuju pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Saya rasa seperti semua pewahyuan untuk hari ini saya sudah sampaikan. Saya berhenti di sini dan biarkan Roh Kudus yang bekerja mengairi apa yang sudah ditaburkan. Sebab yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sukacita dan sorak-sorai hingga membawa pulang berkas-berkasnya. May miracles happen in your life. Supaya mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan Anda. Hari ini apapun yang Anda doakan, percayalah Tuhan mendengarnya dari sorga. I want to see Jesus face to face.